Jadi apa nih ke depan ini yang harapannya Bapak nanti ke depan kalau lahannya ditanggul? Kalau memang Fokus padi kah atau ditanggul, tanaman lain? kalau padi nggak bisa, kalau bisanya ikan ya mau nggak mau terpaksa kita harus tanam ikan atau pelihara ikan lah. Berarti lahan Bapak harus siap dibikin apa namanya tanggul keliling untuk kolam ikan. Iya, ya mau nggak mau karena posisi paling rendah untuk saya. Nanti ya rencana itu saya mau bikin. Kalau yang bisa tanam padi ya tanam padi. Kalau nggak bisa ya sebagian tanam ikan gitu. Karena banyak lokasiku itu yang banyak yang rendah intinya begitulah. Survivor, kita mau ke tempatnya Pak Marno, salah satu transmigran yang tinggal di lokasi ini. Halo. Halo. Jadi rumahnya Pak Marno kira-kira melewati beberapa rumah lagi ke sana. Kita mau berjalan bersama Mas Ajis. Kita bersama Mas Ajis. Nah, ini bajunya Mas Ajis keren. Wih, deh. Oke, kita jalan dulu. Dadah. Dadah. Ini anaknya Mas siapa nih? Halo Arlin. Apa? Anaknya Mas siapa tadi? Mas Didi. Didi. Nah, ini rumah-rumah yang untuk saat ini belum ditinggali, belum ditempati ya. Ya. Nah, Ini rumahnya Mas beberapa- Ramli. Hah? Ini rumahnya Mas Ramli. Oh, yang tadi? Yang nggak mau makan tuh nih. Oh, rumah Mas Ramli. Gimana? Jauh? Kita ke sana lagi. Oh, kayaknya yang duluan udah lari ke sana tuh. Kita jalan-jalan ke sana. Rumah Mas Pak Marno. Jadi salah satu rumah yang bakal ditanggul nanti. Kalau nggak salah beliau pernah merantau ke Papua ya. Jauh banget ke Papua. Pak Marno. Ini kah? Nah, ini dia rumahnya. Tuh. Anak kecil tadi menghilang di situ ya. Di depan lagi kayaknya. Ini ya, inilah kayaknya. Ini kah orangnya? Iya, kayaknya ini ya. Nah, ini sudah nih. Assalamualaikum. Rumah Pak Marno. Ini suasananya sore hari kita berkunjung ke rumahnya Pak Marno. Wow. Nah, ini anaknya siapa ini? Kamu tinggalnya di mana? Itu Anaknya siapa? Pak Muji. Oh, Pak Muji. Masih jauh ke sana? Hah? Masih jauh rumahnya ke sana? Itu Oh, itu. Kita mau ke tempatnya Pak Marno dulu, Sobat Survivor. Nah, ini beliau juga masih belum banyak tanaman di lahannya ini karena masih pasang surut. Ini kapalnya juga sudah bocor ini. Rumah Pak Marno. Akhirnya kita sampai juga ke sini. Waduh, gimana kabar Pak Marno? Alhamdulillah baik. Ini beberapa bulan terakhir proyek di mana, Pak? Ngobiak di mana? Kemarin ada proyek di 57 sana bikin box cover, tapi kenyataan nggak bisa lanjut desa di sana. Kenapa bisa? Karena material yang terhambat, akhirnya ya itulah kita nggak bisa lanjut. Akhirnya- Banyak loh yang nanyain kapan tolong liput teman saya. Pak Iya, namanya Pak betul. Marno gitu. Nah, Ya wes, saya kan- kita jalan-jalan ngeliput sekaligus juga kenalan sama Pak Marno. Iya betul. Sudah sekian jalan-jalan sini nggak pernah singgah di rumah Pak Marno karena Pak Marnonya nggak di tempat. Iya jarang lah kita jarang di tempat karena kondisi lokasi nggak bisa dikerjakan. Akhirnya ya mau nggak mau harus kita kerja di luar untuk sementara waktu karena lokasi belum bisa dikerjakan. Jadi untuk sementara lahannya sama sekali Sama produksinya sekali, nol. belum bisa karena lahannya ya begitulah, banyak kali alam. Sudah pernah ditanamin padi? Dulu waktu baru datang memang bersih, saya akui bersih. Waktu baru datang sudah sampai di belakang.
Cuman berhubung kadang mau ke belakang itu kapal pas pasang itu air naik, terpaksa kalau pulang harus lewat di lokasi sebelah ya terpaksa. Akhirnya ya tertunda lah, akhirnya terbengkalai kayak begini lokasi saya. Boleh jenengan bilang nggak bisa ditanami, apa itu? Apakah dekat dengan sungai alam atau kondisinya rendah atau seperti apa? Boleh kita lihat sebelah sini, Pak? Ya kalau lokasinya memang sangat rendah, banyak kali banyak kali alam yang melintas di pas di lokasi saya, Pak. Oh gitu. Jadi kalau pas padi tanam padi ya terpaksa nggak bisa dihasilkan secara maksimal karena terendam kalau pas pasang gitu nah. Oh gitu. Waduh. Jadi apa namanya? Sama sekali pernahkah ditanam? Saya lihat ada tanggul itu dibuat secara manual. Nah, itu secara manual, tapi ya masih tenggelam lah dengan lokasi itu, dengan tanggul itu belum bisa dengan semaksimal. Iya. Ya pernah memang dulu itu waktu baru datang memang lagi semangatnya. Memang dulu waktu saya ikut tren itu rencana kan mau meninggalkan kerja yang macam ya kayak jadi kerja di bangunan gitulah istilahnya. Tapi kenyataannya setelah sampai sini rencana sih maunya ya mau berkebun atau bertani. Tapi berhubung lokasi yang nggak memungkinkan, akhirnya mau nggak mau karena kita menghidupi keluarga dengan cara harus keluar kan gitu. Pak Marno, boleh dijelaskan kemarin sempat merantau kemana aja Pak sebelum sampai di Kalimantan Utara ini? Saya dengar-dengar pernah ke Papua juga Pak? Ya kalau saya dulu memang ikut tran dengan orang tua itu berdomisili di Papua sana lama. Tran tahun 92. Langsung di sana lama, akhirnya ya di sana sih sebenarnya bagus, memang kondisi di sana itu bagus. Cuman ya wajar lah kalau sedikit ada konflik, itu biasa sudah bagi saya karena saya sudah lama tinggal di Papua. Terus di Papua sih ya sebenarnya ya saya pikir juga enak, kalau mencari nafkah juga enak. Cuman ya kalau kondisi keamanan memang di sana ya sebagian sih, kalau konflik itu sudah biasa. Bapak di sana merantau kah atau apa dulu statusnya? Dulu saya ikut transmigrasi orang tua tahun 1992. Di sana ya? Iya, di Jadi sana. masa kecil di sana dulu Pak ya? Ya di sana saya mulai dari waktu ikut tran orang tua itu kelas 5 SD kalau nggak salah waktu Berarti itu. dapat ibu dari Papua kemarin? Ya Atau di kalau kampung Papua halaman? itu waktu kita istilahnya pulang kampung lah, istilahnya pulang ke Jawa. Akhirnya Di mana di Jawa Pak? di Jawa di Trenggalek saya. Oh, warga Trenggalek. Warga Trenggalek. Iya, iya. Cuman waktu itu saya kan belum waktu ikut tran tuh kayak saya kan memang minat sekali ada program tran ini dari sana kan. Akhirnya saya tanya-tanya kan, saya pernah ke sini sebelum tran tuh. Istilahnya melihat wilayah sini, tapi saya di SP 9 situ. Akhirnya punya rencana ikut tran ini. Jadi setelah ini ada penanggulan dari Pak Ase kan yang sedang berlangsung sekarang ini. Iya. Bapak ada melihat harapan nggak untuk lahan Bapak kembali nanti bisa lebih produktif dari hari-hari sebelumnya? Ya itulah yang satu-satunya saya harapkan, mudah-mudahan ya dengan adanya Pak Ase istilahnya sukarelawan atau membantu wilayah Tanjung Buka SP 10 khususnya, saya sangat berterima kasih dengan bantuan itu. Ya mudah-mudahan nanti suatu saat lahan kita bisa normal seperti yang kita inginkan gitu. Baik, sebagai gambaran Pak mungkin sedikit dijelaskan dari sejak kedatangan itu yang pernah dipanen walaupun sedikit dari lahan Bapak ini yang dalam kondisi seperti ini apa nih Pak? Ya dulu pernah saya nanam itu pertama kali tanam padi, tapi ya sekitaran seliling sini saja Pak. Cuman sekeliling sini saya dapat waktu pertama kali saya dapat itu 6 karung kalau nggak salah. Ya waktu itu saja, setelah itu tanam lagi akhirnya pasang semakin tinggi karena mungkin dari perihal SP 8 SP 9 kan semakin tanggul kan, otomatis kan airnya yang lebih tinggi di daerah sini gitu. Cuman lain seterusnya ya itulah nggak bisa tanam lagi. Pernah ini saya tanamin sampai belakang sana full Tanam padi. Cuman berhubung waktu mau panen itu kena pasang. Akhirnya itulah kita down, nggak bisa lanjut lagi. Kalau Bapak melihat kalau seperti kayak ini kan sebenarnya skill juga Bapak punya kan soal apa namanya kemampuan bertukang gitu kan Pak. Iya. Itu melihat peluang besar nggak peluang untuk bisa jadi
bekerja sebagai tukang di luar seperti itu? Ya sebetulnya sih kalau di sini ini tukang juga ada, cuman kalau saya pikir itu karena saya kurang banyak dapat pengalaman atau kurang dapat kenalan, akhirnya ya agak susah lah bagi saya. Jadi kalau tukang bisa nukang atau membantu tukang Pak kalau Pak Marno? Kalau saya tukang, Kalau tukang, kalau kayu bisa juga. kayu bisa, beton sih bisa juga bisa. Saya melihat ada sisa bangunan di belakang itu. Bapak rencana mau bikin apa kemarin Pak? Itu ada sisa di belakang dekat tandon itu. Oh kemarin tuh rencana itu mau bikin dapur untuk tungku itu nah. Rencana begitu. Itu sudah lama dibangun Pak? Sudah lama dibangun, cuman ya itulah Kendala dana. Kendala dana. Kalau kita ke belakang bisa lihat Pak kondisinya. Bisa. Nah, yakin nih Pak boleh nih jalan-jalan ke belakang? Boleh Pak ya? Bisa boleh. Oke, kita coba jalan-jalan ke belakang. Ini lengkuas ini hasil panen kah atau rencana untuk dibibit Pak? Lengkuas ini kemarin tuh ya sedikit karena nggak ada ini, akhirnya tanam kemarin tuh tanam di pinggir jalan situ. Ya akhirnya kayaknya saya pikir-pikir kayak merusak pemandangan gitu, akhirnya saya tebang, akhirnya dengan istriku dikumpulin ini, nggak tahu nantilah itu mau Dibikin bibit atau diperkembangkan lagi atau gimana. subur-subur loh ya kalau lengkuas ini Pak ya? Ya Tuh. Ini kalau dibikin rendang ini orang nggak bakal tahu nih daging atau lengkuas Pak ya? karena sudah agak kering kan. Sebenarnya enggak juga ini ya. Iya. Ini bibit apa ini Pak? Itu kemarin bibit nangka dari saya bawa dari kilo Papua? 55. Oh, kilo 55. Iya. Bukan cempedak, Pak. Bukan cempedak, itu nangka. Jadi Sobat Survivor yang Anda lihat ini bukan padi ya, sebenarnya. Ini adalah jenis rumput apa namanya yang tajam itu ya. Iya. Jadi di belakang itu sebenarnya Pak Marno sudah tanam nangka, cuman apa pertumbuhannya agak melambat Sobat Survivor. Iya. Nah, kita coba lihat di belakang, Pak. Aduh, tapi mohon maaf karena kondisi. Jelang pukul 6 sore di rumah Pak Marno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini adalah rumah dari Pak Marno, Sobat Survivor. Oh, di belakang sempat ditambahin, Pak ya? Ya ditambahin karena dulu waktu kerja ya dapat hasil dikit kita tambah. Karena gimana kalau untuk rumah teran sendiri kayaknya kurang luas bagi saya. Ya karena mungkin kalau ada untuk taruh-taruh barang-barang bisa. Jadi ini toiletnya. Maaf saja ya. Karena Oh, ini ditambahkan ke belakang kemarin, Pak ya? Iya, ditambahkan di belakang. Ini dapurnya. Terus yang ini yang rencana mau dibikin apa ini? Ini sih ya. Karena dapur untuk tunggu tapi ya Oh, maaf gitu. saja karena kondisinya begini. Yang kurang apa, Pak, kemarin, Pak? Kemarin seng saja yang terkendala. Sengnya butuh berapa Iya. lembar, Pak? Kira-kira ya 6 lembar ini. 6 lembar ya. Tapi kalau seperti kayu untuk kuda anunya apa rengnya? Ada untuk Ada. kuda-kudanya ada kemarin sampai cuman ya pas-pasan lah bisa lah untuk ini. Jadi kalau misalnya rengnya terpasang terus ada sengnya bisa pasang nih? Bisa dipasang kalau Bisa. pasangnya, iya. Oke, jadi rencana di sini untuk tungku nanti ya, Pak ya? Ya untuk dapur untuk tungku karena di dalam terlalu kotor Baik. sekali betul. Jadi kalau misalnya bisa dibayangkan Pak atau digambarkan kalau misalnya pas pasang tertinggi ini kondisi lahan Bapak seperti apa sih, Pak? Kalau kondisi pasang ini lebih tinggi. Ini kira-kira dari rumah ini kan tunggulnya kan 1 meter, kurang lebih 1 meter. Itu pun dari lantai itu kurang lebih 1 papan lah. 20 cm ke 30 cm itulah. Itu pasang full. Jadi ini kelihatan seperti kayak laut, Pak ya? Ya kayak laut lah. Bodoh. Nanti bisa jadi kolam-kolam kecil sebelah sini ada ikannya di bawah ya? Dan lah nanti kalau ini terrealisasi kan bisa kita tanam ikan di samping Iya. lah. Sebenarnya Mudah-mudahan. ada, iya. Sebenarnya Pak Marno sudah ada upaya untuk bikin tanggul di belakang, Pak ya? Ya kalau tanggul sih, ya itu nah kita Manual. mau nggak mau terpaksa saya bikin tanggul itu ya, tapi ya dengan semaksimal, tapi kenyataannya ya nggak bisa Baik. baik. Pak. Jadi apa nih ke depan ini yang harapannya Bapak nanti ke depan kalau lahannya ditanggul? Kalau memang Fokus padi kah atau ditanggul, tanaman lain? kalau padi nggak bisa, kalau bisanya ikan ya mau nggak mau terpaksa kita harus tanam ikan atau pelihara ikan lah. Berarti Tidaknya- lahan Bapak harus siap dibikin apa namanya tanggul keliling untuk kolam ikan. Iya, ya mau nggak mau karena posisi paling rendah untuk saya nanti ya rencana itu saya mau bikin ya kalau yang bisa tanam padi ya tanam padi, kalau nggak bisa ya sebagian tanam ikan gitu karena banyak lokasiku tuh yang banyak yang rendah intinya begitulah.
Oke, kalau nanti misalnya saya kasih proyek kecil-kecilan di luar boleh nggak Pak? Bisa, bisa. Saya sangat bersyukur kalau memang ada proyek lah istilahnya. Nggak, yang kecil-kecil aja nggak banyak. Kebetulan saya mau bikin dudukan tandon gitu Oh kan. bisa, bisa. Saya siap, siap. Mudah-mudahan nggak ada kerjaan lain atau pas saya nganggur itu saya siap. Oke. Kalau seperti senso ada Bapak? Nggak ada? Kalau senso belum ada saya. Belum ada. Iya. Oke lah Pak, baik kita jalan dulu. Baik Sobat Survivor ini. Tempatnya. Ya ini bersih loh, walaupun sederhana tapi rumahnya Pak Marno selalu bersih, rapi gitu. Saya boleh ngobrol sama ibunya sebentar? Nah ini adalah anak-anak dari Pak Marno. Ini yang paling besar. Iya. Ini namanya siapa ini? Nama saya Maila, Maila, sudah kelas berapa sekarang? kelas 9 SMP. Kalau ini Ditanya. namanya Inka. Kalau ini? Siapa? Erlis. Iya. Gimana nih Bu? Sering ditinggal-tinggal Pak Marno keluar kerja, sudah terbiasa kah bersama anak-anak di sini? Alhamdulillah sudah. Berarti Ibu sempat ke Papua kemarin atau? Iya, Sempat sempat ke Papua. lama juga. Cuma ya habis nikah langsung ke sana, nanti ke di sana berapa tahun, nanti kalau istilahnya kan sama orang tua di Jawa pulang, nanti di sana ada berapa bulan atau begitu, nanti kembali lagi ke sana. Selama 4 tahun di sini, Bapak Marno membaca lokasi di sini, ada harapan nggak ke depan Pak Marno bisa hidup jauh lebih maju? Ya dari kalau sekarang? untuk sementara ini, kalau selagi belum ditanggul, kayaknya harapan saya nggak bisa saya untuk menghasilkan pendapatan untuk dari wilayah sini. Tapi nanti kalau memang sudah ada penanggulan, nggak tahulah, mudah-mudahan bisa menghasilkan apa yang kita harapkan gitu intinya. Oke, jadi ke depan mimpi Bapak kolam ikan, kebun dikelola di sini. Ya di sinilah ya, mudah-mudahan nanti antara itu, kalau bukan ikan siapa tahu bisa pelihara entok kah, bebek kah, itulah yang saya harapkan itu. Mana yang kira-kira cocok untuk lahan saya nantilah. Baik Pak Marno. Nanti saya coba koordinasi. Kira-kira Pak Marno nanti bisa bantu saya. Mungkin nggak perlu pakai sensor, pakai kampak juga bisa Pak. Kalau bikin tandon aja kan Pak. Ya bisa. Kali ini ulin sudah tersedia semua, tinggal paku yang saya beli nanti Pak Marno kerjalah untuk nambah-nambah uang solar. Ya, siap. Saya siap. Iya, Amin. Mudah-mudahan luar bisa biasa. ini. Baik Sobat Survivor, saya coba melihat secara lebih luas lokasi Pak Marno dari Trenggalek, dari desa mana ini Pak? Mohon izin. Dari Trenggalek, dari desa Panggul. Tapi saya kemarin intinya saya ikut tren itu dari wilayah Pacitan. Oh gitu. Iya, tapi Jadi asli terdaftar kampung Pacitan. saya itu Trenggalek dari asalnya. Cuman ikut trennya itu dari Pacitan. Waktu saya daftar itu masalahnya saya nggak tahu kalau Trenggalek itu ada kuota pemberangkatan. Yang saya tahu itu Pacitan karena saya sering informasi dengan pihak Pacitan, dinas Pacitan. Ya nggak apa-apa dari manapun, penting dari Iya. Jawa Timur gitu ya. Iya betul lah. Dan akhirnya kita kesampaian untuk ngobrol sama Pak Marno. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak. Ini Sama-sama. semoga sehat terus. Iya. Ke depan kita bakal sering melihat apa yang bisa kita lakukan untuk keluarga Pak Marno. Yang penting Bapak selalu sehat dan terus Amin. semangat untuk menggarap lahan ya. Amin. Siap Pak. Baik Sobat Survivor, dari rumah Pak Marno ini bersama keluarga kecilnya nih. 4 ya Bu ya? 3 Bu ya? 3. Dan di pemukiman transmigrasi jalur 1. Selalu menarik untuk mengulik kehidupan transmigran di sini. Dan doakan Pak Marno dan istri selalu diberikan kekuatan untuk membimbing anak-anaknya. Dan tetap semangat Sobat Survivor, menginspirasi Asian Survivor.